penyisiran yang dilakukan di lokasi penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Kita akan tersambung dengan Bapak Fajar, petugas potensi SAR Kota Bekasi. Selamat siang Pak Fajar. Pak Fajar, apakah proses penyisiran di area lokasi penemuan jenazah ini masih dilakukan? Untuk sementara rekan-rekan dari Basarnas Desa Bekasi dan BPBD Kota Bekasi dari rekan-rekan relawan itu masih melakukan penyisiran di Kali Bekasi. Pak Fajar, mohon maaf saya tidak mendengar jelas suara Anda. Bisakah Anda ulang lagi pernyataan yang tadi Anda sampaikan? Ya, untuk sementara teman-teman dari potensi SAR Bekasi Raya, dari Basarnas, BPBD Kota Bekasi, dan relawan Kota Bekasi yang tergabung di potensi SAR Bekasi sedang melakukan penyisiran di Kali Bekasi untuk memastikan tidak adanya korban jiwa lagi. Sekarang penyisirannya sudah dilakukan berapa kilometer dari lokasi penemuan jenazah ini, Pak Fajar? Masih di sekitaran penemuan jenazah situ. Apakah ada barang bukti atau temuan-temuan yang terkait dengan 7 jenazah ini di area penemuan yang Anda sisiri ini, Pak Fajar? Itu penemuan barang bukti pas tadi kita evakuasi itu cuma ditemukan hanya HP dan dompet. Berapa banyak handphone dan dompet yang ditemukan? Tadi waktu pas kita periksa ada satu korban yang membawa 2 HP dan satu korban lagi membawa 1 HP dan dompet bersih lain. Apakah semua korban laki-laki, Pak Fajar? Sudah dipastikan? Ya, untuk korban semuanya laki-laki. Perkiraan umurnya berapa, Pak Fajar? Untuk perkiraan umurnya mungkin masih belasan tahun ya. Diperkirakan remaja? Masih remaja, perkirakan masih remaja. Apakah memang bisa dikonfirmasi juga ini ke-7 jenazah ini memakai seragam yang sama? Untuk pas tadi kita proses evakuasi itu hampir sama seragamnya, bukan seragam. Pemakaian bajunya itu hampir rata-rata menggunakan baju hitam, jaket hitam. Jaket hitam, apakah ada logo atau tulisan tertentu yang menunjukkan bahwa ini adalah baju komunitas atau organisasi? Untuk logo kita masih kurang tahu, kemungkinan sih itu nanti biar pihak berwajib yang memastikan. Saat ditemukan ini 7 jenazah kondisinya bagaimana, Pak Fajar? Apakah kondisi jenazah ini masih utuh? Untuk kondisi jenazah ini tadi pas kita evakuasi itu sudah ada beberapa yang lebam karena memang mungkin karena ada faktor dari 2 hari kali ya. Kemungkinan besar sih sudah 2 hari. Selain itu apakah ada temuan lagi di tubuh jenazah korban? Misal ada luka? Untuk luka tidak ada sih, hanya lebam di bagian kepala karena memang mungkin sudah mulai pembengkakan dan pembuluh darah sudah mulai pecah. Pak Fajar, tadi Anda katakan menemukan dompet. Apakah di dalam dompet itu ditemukan identitas dari jenazah? Itu dari tim potensi SAR Bekasi kita tidak berani mengambil tindakan itu. Mungkin tadi langsung diambil sama pihak yang berwajib untuk barang bukti lainnya itu nanti langsung diamankan oleh pihak yang berwajib. Jadi saat ini yang ditemukan adalah 2 handphone dan 1 dompet, barang buktinya, Pak Fajar? Yang di-share. Saya tidak mendengar suara Anda tadi, Pak Fajar. Apakah bisa disebutkan lagi apa saja barang bukti yang ditemukan di area lokasi? Tadi Anda katakan ada 2 handphone dan 1 dompet. Apakah ada lagi? Cuma itu aja sih. Selebihnya itu pihak polisi yang berwajib karena tugas kita hanya evakuasi saja dari darat ke air, dari air ke darat, lalu dibawa ke ambulans.
Ya, Pak Fajar, bisa disampaikan dan juga Anda jelaskan bagaimana saat ditemukan ini, kan pertama ada 5 jenazah yang pertama kali ditemukan. Ini bagaimana jaraknya antara satu jenazah dengan jenazah lain? Apakah terpencar-pencar atau memang mereka berada di satu lokasi yang sama? Untuk 5 korban ini atau 6 korban ini jaraknya hampir berdekatan. Tapi yang satu korban ini tadi jaraknya agak jauh karena tadi rekan-rekan dari Maaf, terputus, suaranya tidak terlalu jelas. Pak Fajar, bisa diulang pernyataannya? ya Bisa diulang pernyataannya, Pak? untuk enam ya sudah bisa didengar. Ya, sudah bisa didengar. Silakan, Pak. Untuk tadi 6 korban itu jaraknya agak berdekatan. Nah, yang satu korban ini jaraknya agak lumayan jauh karena tadi rekan-rekan dari BPBD Kota Bekasi dan unit siaga SAR Bekasi itu evakuasi menggunakan liverbot perahu karet. Jadi dikonfirmasi 6 jenazah ditemukan dengan jarak yang berdekatan, tetapi tidak untuk satu jenazah lainnya yang ditemukan agak jauh lokasinya ya, Pak ya? Iya. Kondisinya saat ditemukan apakah berada di kondisi perairan yang dalam atau yang dangkal, Pak Fajar? Untuk penemuan tadi ada di kali yang dangkal untuk 5 korban atau 6 korban. Untuk yang satu korban ini tadi agak lumayan dalam karena kita evakuasinya juga menggunakan liverbot perahu karet. Kalau untuk tadi barang bukti yang ditemukan yaitu 2 handphone dan 1 dompet itu ditemukan bersamaan dengan korban atau memang ditemukannya setelah korban ini dievakuasi dan petugas gabungan ini melakukan penyisiran di lokasi? Untuk barang bukti HP dan dompet itu tadi pas setelah dievakuasi, setelah kita naikkan ke atas ke darat dari tim Polsek Bekasi Timur dan Polres itu melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti. Di area yang mana, Pak? Boleh diceritakan? Jauh sih dari pinggiran sungai itu, pinggiran kali. Masih di area perairan yang dangkal Masih. seperti itu ya? Masih di jaraknya itu udah di atas kali. Jadi posisi korban itu udah di atas. Pas kita mengamankan dokumen-dokumen dari si korban ini. Tetapi belum diketahui ya, Pak ya, apa saja yang ada di dalam dompet tersebut? Iya, itu kita tidak berani karena itu tugas pihak yang berwajib. Setelah menemukan 3 barang bukti, 2 handphone dan 1 dompet ini kan petugas melakukan penyisiran lagi. Apakah saat penyisiran itu menemukan barang-barang lain atau ada temuan baru? Untuk sementara masih belum ada laporan penemuan atau belum ada laporan atau penemuan korban baru lagi. Untuk saat ini masih tetap jumlah korban itu 7. Bisa Anda ceritakan ini bagaimana kondisi jenazah saat ditemukan? Kondisi jenazah itu ada yang beberapa sudah mulai melebam dan mata sudah hampir keluar, dan satu korban dan itu memang mungkin agak besar kali ya, kelihatannya membengkak Dan memang sudah sudah mulai membau dan sudah mulai bau sedap. Oke, kalau penyisiran saat ini masih terus dilakukan apakah memang diperpanjang ke area Kali Bekasi atau masih di sekitar lokasi? Ya, untuk saat ini masih dilakukan penyisiran untuk agak diperpanjang. Bagaimana Pak? Saya tidak mendengar dengan jelas, mohon maaf. Ya, untuk saat ini masih dilakukan penyisiran, masih di lingkaran area tersebut, mungkin agak agak jauh dikit untuk memastikan saja sih. Tadi kan dikatakan oleh jurnalis Kompas TV nih Pak di lokasi bahwa memang Kali Bekasi ini ada titik pertemuan antara Kali Cikeas dan
dan Cilengsi seperti itu ya. Jadi ada pertemuan arus yang memang cukup besar. Bisa diceritakan bagaimana kondisi medan atau lokasi di penemuan 7 jenazah ini? Itu kondisi yang penemuan jenazah ini kalinya emang agak relatif sih ya. Ada yang dalam Pak Fajar, Cilengsi dan Kali Bekasi. Ya, tadi Anda terputus, boleh diulang? ya, Boleh ya memang diulang benar itu pernyataannya? pertemuan. Ya, untuk saat itu sudah jelas, Pak. Halo, Baik, ya. baik, terima kasih atas informasi yang bisa Anda sampaikan, Pak Fajar. Terima kasih, selamat siang.